Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Nuralam dari TL4802. Izin untuk mengerjakan tugas tambahan. Langsung saja, kita lihat nomor satu. Suatu siklus gas ideal itu terdiri dari dua proses isobarik. Oh ya, harusnya satu proses isobarik dan satu proses isohorik dan dua proses isotermik. Seperti pada gambaran di bawah ini. Gambarkan siklus tersebut dalam diagram tekanan terhadap suhu. Maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu adalah diagram-diagram eh, isobarik, isohorik, isotermik pada diagram PT. Maka kita gambarkan dulu diagram PT masing-masing terlebih dahulu. Untuk diagram PT pada isotermik terlebih dahulu, itu vertikal seperti ini, isotermik. Kemudian untuk diagram PT pada isobarik itu adalah horizontal seperti ini. Kenapa? Karena isobarik itu tekanannya sama, maka P-nya itu dia tuh bakal sejajar dengan P. Tegak lurus dengan P. Kalau isotermik tadi kan suhunya yang sama, maka dia itu bakal tegak lurus dengan T. Kemudian yang satunya lagi itu adalah diagram PT pada isohorik. Untuk isohorik ini sendiri, dia tuh seperti garis miring seperti ini. Karena eh, jika P-nya kecil, maka T-nya juga kecil. Jika T-nya besar, maka P-nya juga besar. Ya, begitupun sebaliknya. Ini isobarik, dan untuk yang ini isohorik. Nah, setelah kita tahu diagram-diagram PT masing-masing, kemudian kita lihat lagi di pada soal. Nah, kita bedah satu-satu pada gambar di soal itu. Untuk AB, untuk AB itu adalah isobarik. Kemudian untuk BC itu adalah isotermik. Kemudian untuk CD
itu adalah isohorik, dan yang terakhir untuk Da itu adalah isotermik lagi. Seperti pada tulisan di samping, AB itu adalah isobarik, B ke C itu adalah isotermik, C ke D itu adalah isohorik, D ke A itu adalah isotermik lagi. Setelah kita tahu masing-masing dari gambar sampel ini, kita konversikan ke diagram PT. Kan tadi di soal yang ini tuh adalah diagram PV. Maka kita konversikan ke diagram PT. Nah, pertama-tama kita lihat dulu yang tadi kita sudah ketahui apa saja. Yang ketahui itu AB adalah isobarik. Maka kita lihat eh, diagram PT pada isobarik. Nah, diagram pada PT pada isobarik itu seperti apa horizontal. Maka kita gambarkan juga di konversi di diagram PT-nya itu horizontal juga mengikuti diagram PT yang apa yang sudah diketahui. Maka di sini itu horizontal terlebih dahulu. Nah, ini adalah A, A ke B. Kemudian untuk P ke C itu adalah isotermik. Untuk isotermik sendiri, dia itu vertikal ke bawah. Maka kita gambarkan ketika ke bawah dari B ke C. Nah, jangan lupa tanda panahnya juga. Untuk C ke B itu adalah C ke D itu adalah isohorik. Nah, untuk isohorik itu sendiri diagramnya itu adalah seperti garis miring. Maka C ke D itu garis miring ke bawah. Nah, seperti ini kita luruskan dengan A. Kemudian yang terakhir dari D ke A itu isotermik lagi, yaitu vertikal lagi. Maka kita tinggal tarik garis lurus ini. Nah, eh, bentuk akhirnya atau bentuk siklusnya itu kurang lebih seperti eh, kotak yang tidak sempurna. Karena yang C ke D-nya itu adalah garis miring ke bawah. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 itu kita menentukan
urutan gas yang ditunjukkan pada nomor 321 di grafik PP terhadap T ini. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu di sini biar lebih mudah. Tuh satu di sini, dua di atasnya, dan tiga kurang lebih begini. Nah, kita itu harus menentukan urutan unsur yang pada soal, yaitu ada eh, Ne, N2, dan O2. Bagaimana kita cara bisa menentukannya? Itu kita lihat pada rumus PPNRT. Nah, kita tuliskan di sebelah sini. Rumus PP sama dengan NRT. Nah, tinggal kita lihat aja. P itu pasti sama, ini sama, ini tetapan, itu juga sama. Nah, yang mempengaruhi PP itu adalah molnya. Yang dimana rumus mol itu kan adalah eh, rumus mol itu adalah massa per mr. Nah, karena massa diketahui pada soal itu sama, massa tiap gasnya itu sama, maka yang mempengaruhi eh, mol itu sendiri adalah mr, yang ini, mr pada setiap unsur. Nah, eh, di dalam hubungan ini, jika mr-nya besar, maka molnya kecil untuk hubungan mr dan n. Dan sebaliknya, jika mr-nya kecil, maka molnya itu adalah maka besar. Nah, apa pengaruhnya jika seandainya mr-nya kecil, berarti molnya besar, maka mol ke sini, kalau mol ke sini nyatu, ke PP-nya tuh bakal besar dia tuh. Sebentar. Nah, dia tuh PP-nya bakal besar. Sehingga gradiennya itu, gradiennya juga bakal besar. Gitu. Karena di grafik pada soal itu, urutan pertamanya satu itu adalah gradiennya yang paling kecil, maka otomatis kita tinggal cari MR pada unsur atau senyawa yang paling besar. Kebalikannya aja. Kita tuliskan diketahuinya.
Nah, ini untuk N2 itu MR-nya sama dengan 28, NE itu 20, dan O2 itu adalah 32. Nah, ini kan urutannya itu adalah dari 1, 2, 3. Karena eh, karena O2 itu paling besar, maka kan MR-nya besar, N-nya jadi kecil. Otomatis otomatis PP-nya itu kecil dan gradiennya itu kecil. Mana sih gradien yang paling kecil? Nah, untuk itu gradien kan garis kemiringan. Kita tinggal lihat saja sudutnya. Nah, ini satu dari sini, ini dua ke sini, ini tiga ke sini. Tuh. Maka urutan yang pertama itu adalah O2. Kemudian kita lihat yang paling besar kedua itu adalah N2, maka yang kedua itu adalah N2. Dan untuk yang ketiga, yang paling besar, kita cari MR yang paling kecil, karena gradiennya yang paling besar. MR yang paling kecil yaitu adalah NE 20. Maka urutan yang ketiga itu adalah NE. Nah, gitu. Kemudian kita langsung saja eh, lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3, kita itu diminta untuk mana sih mesin kalor, mesin kalor yang efisiensinya itu menghasilkan yang paling besar. Ya, maka kita itu harus mencari satu-satu terlebih dahulu efisiensinya. Baik, langsung saja kita cari di sebelah sini mungkin ya. Nah, untuk eh, gambar A pertama, oh ya, kita eh, tahu untuk rumus efisiensi itu sendiri, itu adalah efisiensi satu dikurangi, eh, karena ini mesin bukan pendingin, jadi dia tuh
eh, apa dari panas, membuangnya ke lingkungan. Tuh. Jika pendingin itu kebalikannya, dari lingkungan eh, diserap ke sistem. Nah, karena ini mesin, kita ketahui satu dikurangi Q2 per Q1 kalorinya. Nah, kita tinggal masukin saja dari rumus ini. Setiap apa kalori yang diketahui pada setiap gambar. Maka kita hitung yang pertama itu adalah gambar A, efisiensinya satu dikurangi. Nah, Q2-nya itu adalah kalori yang eh, kebuangnya atau sisanya. Nah, sisanya itu adalah 60. Kalori awalnya itu adalah 100. Q1-nya tuh. Maka kita tinggal hitung saja. Oh ya, tinggal dikali 100% nantinya agar mudah. Kita lihat apa hasil dari masing-masing tiap gambarnya. Nah, kita tinggal coret saja 6 jadi 10. Kita ya 10 dikali 1 10 dikurangi 6 itu adalah jadi 4 per 10. 10. Nah, dikali 100%, kita hitung terlebih dahulu 4 di 10. Nah, 0,44 40 untuk perhitungannya ini ya. Maka yang A itu adalah 0,4 dikali 100 jadinya 40% gitu. Kemudian untuk yang B untuk yang gambar B itu caranya sama, efisiensi satu dikurang Q2 per Q1. Q2 pada B itu adalah 160. 160 Q1-nya itu adalah 200. Kita tinggal hitung saja, jangan lupa kali 100%. Nah, kita coret-coret 20 kali 1 20 dikurangi
16 itu adalah 4/20. Nah, 4/20 itu adalah 0,2, 0,2 dikali 100 sama dengan 20%. Kemudian kita hitung yang dapat C atau mesin C. Nah, untuk mesin C, Q1, Q2-nya itu adalah 60, Q2-nya 60, dan Q1-nya itu adalah 90. Nah, jangan lupa kali 100%, kita coret-coret, 9 kali 1, 9, ini kurang 6, itu jadi 3 per, ya, 3/9. Nah, 3/9 itu ini bisa disederhanakan di 1/3 dikali 100. Nah, 1/3 itu adalah 3,3, ya 3,3 dikali 100% sama dengan 33,3%. Oh ya, 1/3 itu 3,33. Nah, kemudian kita lihat yang mesin terakhir, yaitu yang D. Q1 kurang Q2, Q1 kali 100%. Nah, Q2-nya itu adalah 40 dan Q1-nya adalah 90. Q2-nya 40, Q1-nya 90. Kali 100%. Nah, kita coret-coret, 9 kurangi 4, itu 5, jadi 5/9 dikali 100%. 5/9 itu 5,56, jadi sama dengan 50
5,6%. Nah, kemudian kita lihat mana sih efisiensi yang paling besar. Yang A itu adalah 40%, yang B 20%, yang C itu 33,3%, yang D itu 55,6%. Maka yang paling besar itu adalah 55,6% alias mesin D. Nah, itu adalah pembahasan untuk tugas tambahan ini. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucap, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan ini. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.